Siapa yang tidak kenal batu bara? Arang yang dikeruk dari tanah bumi ini punya beragam manfaat. Salah satunya sebagai sumber daya penghasil energi listrik tenaga uap, atau yang lebih kita kenal dengan PLTU. Namun kini keberadaan PLTU yang memanfaatkan batu bara sebagai sumber energinya memiliki sisi buruk di balik kegunaannya dalam mengalirkan listrik di penjuru Indonesia. Proyek energi kotor PLTU ini sejak awal menyengsarakan kehidupan masyarakat sekitar. PLTU batubara saat ini masih menjadi andalan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi. Tercatat sekitar 50% lebih kebutuhan energi Indonesia sampai 2027 masih berasal dari PLTU batubara. Alasannya batubara sejauh ini masih menjadi sumber energi termurah dan bersifat stabil, serta tidak dipengaruhi kondisi tertentu seperti pembangkit listrik energi terbarukan. Saat ini tercatat setidaknya masih ada 52 PLTU batubara di Indonesia. Penambangan batubara menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap tanah, sumber air, udara, dan juga membahayakan kesehatan, keamanan, dan penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. Badan Energi Internasional mengungkapkan bahan bakar fosil batubara menyumbang 44% dari total emisi karbon dioksida global. Pembakaran batubara adalah sumber terbesar emisi gas GHG atau greenhouse gas yang memicu perubahan iklim. Batubara yang dibakar di pembangkit listrik tenaga uap memancarkan sejumlah polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM2,5 atau partikular matter. Masyarakat ilmiah dan medis telah mengungkap bahaya kesehatan akibat partikel halus dari emisi udara tersebut. PLTU batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen. Partikel-partikel polutan yang sangat berbahaya tersebut saat ini mengakibatkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun di Indonesia. Estimasi yang dilakukan Universitas Harvard dalam laporan Greenpeace Indonesia 2015 menunjukkan penyebab utama dari kematian dini termasuk stroke sebanyak 2.700 jiwa, penyakit jantung iskemik 2.300 jiwa, kanker paru-paru 300 jiwa, penyakit paru obstruktif kronik 400 jiwa, serta penyakit pernafasan dan kardiovaskular lainnya sebanyak 800 jiwa. Estimasi angka tersebut diperkirakan akan melonjak menjadi sekitar 15.700 jiwa per tahun seiring dengan rencana pembangunan PLTU batubara baru. Saat ini terdapat puluhan pembangkit listrik tenaga uap batubara yang tersebar dan beroperasi di Indonesia, melepaskan jutaan ton polusi setiap tahunnya. Dari waktu ke waktu, PLTU tersebut mengotori udara kita dengan polutan beracun, termasuk merkuri, timbal, arsenik, kadmium, dan partikel halus lainnya, yang telah menyusup ke dalam paru-paru masyarakat. Polusi udara adalah pembunuh senyap, menyebabkan 3 juta kematian dini di seluruh dunia, di mana pembakaran batubara menjadi salah satu kontributor terbesar polusi ini. Polusi udara menyebabkan peningkatan risiko kanker paru-paru, stroke, penyakit jantung, dan penyakit pernafasan. PLTU Teluk Siri merupakan salah satu dari sekian banyak PLTU batubara di Indonesia. PLTU ini berada pada lahan seluas lebih kurang 51 hektar di atas kawasan hutan lindung. PLTU Teluk Siri dibangun pada tahun 2008 dan mulai beroperasi secara komersil di tahun 2014. Salah satu dampak pembangunan PLTU adalah pencemaran udara di sekitar kawasan. Yulianita dan kawan-kawan melakukan penelitian pada tahun 2013 sebelum PLTU beroperasi dan di tahun 2020 setelah PLTU beroperasi. Tujuannya adalah guna menganalisis rata-rata dan mengidentifikasi perubahan kualitas udara di Kecamatan Bungus, Teluk Kubu. Dari penelitian tersebut ditemukan hasil yang menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata pada semua parameter kualitas udara. Berdasarkan ISPU, distribusi nilai PM10 meningkat sebesar 1 mikrogram per meter kubik. Pada tahun 2013, nilai rata-ratanya adalah 1,9 mikrogram per meter kubik. Sedangkan di tahun 2020 menjadi 2,9 mikrogram per meter kubik. Ini termasuk dalam kategori baik. Kemudian nilai sulfur dioksida pada kategori sedang dengan peningkatan sebesar 0,7 part per million. Pada tahun 2013 sebanyak 63,3 part per million dan di tahun 2020 sebanyak 64 part per million. Lanjut, nitrogen oksida berada pada kategori tidak sehat dengan peningkatan 0,1 mikrogram per meter kubik.
Di tahun 2013 sebanyak 173,5 mikrogram per meter kubik, dan di tahun 2020 173,6 mikrogram per meter kubik. Keberadaan PLTU Teluk Siri sudah cukup membuktikan bahayanya dampak yang ditimbulkan oleh PLTU batubara. Meskipun PLTU Teluk Siri sudah mendapatkan proper biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang artinya pengelolaannya sudah memenuhi standar lingkungan dengan dilakukannya penyaringan abu hasil pembakaran, namun kendati demikian bukan berarti PLTU Teluk Siri tidak menyisakan masalah terhadap lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Silmi Faiza pada 2022 mengungkapkan bahwa emisi yang dihasilkan pada pengukuran dampak lingkungan PLTU Teluk Siri dengan kapasitas pembangkit listrik 448 mAh adalah 1,54 E plus 9 kg karbon dioksida megawatt. Emisi yang dihasilkan ini lebih besar dari standar yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, di mana PLTU dengan kapasitas di atas 400 MW menghasilkan nilai batasan emisi ditetapkan sebesar 0,18 ton karbon dioksida per megawatt. Emisi yang dihasilkan menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar dan harus tumbuh serta hidup bersama energi kotor. Beberapa rekomendasi yang harusnya dilakukan oleh semua pihak terkait adalah dengan cara menghentikan pembangunan PLTU batubara baru, menutup PLTU batubara yang tertua dan terkotor yang masih beroperasi, memperkuat aturan hukum dan penegakannya, meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan komitmen berbuat lebih untuk mengatasi perubahan iklim.